Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Permana Isma Putri, peserta Latsar CPNS Pusdikmin Lemdiklat Polri, Angkatan 12, Gelombang 2 tahun 2025. Pada hari ini saya ingin berbagi mengenai rangkuman materi analisis isu-isu kontemporer yang merupakan pembelajaran di agenda 1. Analisis isu kontemporer. Substansi pembelajaran pada modul ini terdapat 3, yaitu perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, serta teknik analisis isu. Perubahan lingkungan strategis mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya dalam berbagai level, yakni level individu, keluarga, masyarakat, pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Oleh karena itu, untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, diperlukan modal insani, antara lain modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan atau adversity, modal etika atau moral, dan modal kesehatan atau kekuatan fisik dan rohani. Selanjutnya, apa saja isu-isu kontemporer yang ada di modul ini? Beberapa isu-isu kontemporer yang dibahas antara lain mengenai korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, dan cybercrime, hate speech, dan hoax. Memasuki pembahasan kedua yaitu mengenai analisis isu. Pertama, kita harus memahami isu kritikal apa yang akan kita bahas. Apakah itu isu saat ini atau current issue, isu berkembang atau emerging issue, atau isu potensial yang akan ada di masa depan. Selanjutnya, tahapan analisis isu terdiri dari 4 tahap. Pertama, identifikasi dan deskripsi isu, teknik tapisan isu, teknik analisis isu, lalu mencari alternatif penyelesaian dari isu tersebut. Selanjutnya, mengenai deskripsi isu, ada beberapa poin dalam deskripsi isu, antara lain lingkup isu, deskripsi isu, dan rumusan isu itu sendiri. Selanjutnya adalah teknik tapisan isu USG. Pada teknik ini, setiap aspek diberi nilai dari rentang 1 sampai 5. Urgensi yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Selanjutnya, teknik analisis isu. Ada 3 yaitu mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Mind mapping sendiri merupakan teknik yang mencatat tingkat tinggi yang memanfaatkan keseluruhan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Tahap-tahapannya yaitu mulai dari bagian tengah, menggunakan gambar atau foto, menggunakan warna, menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat, membuat garis hubung yang melengkung, menggunakan 1 kata kunci untuk setiap garis, dan menggunakan gambar. Teknik selanjutnya itu fishbone diagram. Pendekatan ini juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Teknik selanjutnya itu analisis SWOT. Metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Demikian rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.